Robert Capa, 22 Oktober 1913 sampai 25 Mei 1954, seorang fotojurnalis dan fotografer kelahiran Hungaria yang khusus meliput dan memotret berbagai perang di dunia yang terjadi selama hidupnya. Karya besar pertamanya diambil pada tahun 1932, ketika ia ditugaskan untuk memotret Trotsky, tokoh revolusioner Rusia, dalam jarak kurang dari 1 meter, yang sedang berbicara tentang makna revolusi Rusia di Stadion Copenhagen. Ketika Nazi menguasai Jerman, Robert pindah ke Paris dan bertemu dengan Gerda Taro, seorang fotografer wanita yang menjadi kekasihnya. Pada tahun 1936, Robert dan Gerda sempat meliput perang sipil Spanyol bersama hingga setahun kemudian terjadi suatu kecelakaan di dalam perjalanan yang menyebabkan Gerda meninggal. Selain itu, dia juga memotret Perang Dunia Kedua, Afrika Utara dan Sisilia, Italia. Salah satu fotonya yang sangat terkenal adalah prajurit jatuh, The Falling Soldier, yang diambil di Spanyol sesaat setelah dia ditembak. Jika fotomu tidak cukup bagus, berarti kamu tidak cukup dekat. If your pictures aren't good enough, you aren't close enough. Gambar-gambarnya ada di sana, dan kamu tinggal mengambilnya. The pictures are there, and you just take them. Kebenaran adalah gambar terbaik, propaganda terbaik. The truth is the best picture, the best propaganda. Perang ini seperti seorang aktris yang semakin tua, semakin tidak fotogenik dan semakin berbahaya. This war is like an actress who is getting old. It is less and less photogenic and more dangerous. Saya akan mengatakan bahwa koresponden perang mendapat lebih banyak minuman, lebih banyak gadis, bayaran yang lebih baik, dan kebebasan yang lebih besar daripada prajurit, tetapi pada tahap permainan ini, memiliki kebebasan untuk memilih tempatnya dan diizinkan untuk menjadi pengecut dan tidak dieksekusi karena itu adalah penyiksaannya. I would say that the war correspondent gets more drinks, more girls, better pay, and greater freedom than the soldier, but at this stage of the game, having the freedom to choose his spot and being allowed to be a coward and not be executed for it is his torture. Dalam perang, kamu harus membenci seseorang atau mencintai seseorang. Kamu harus memiliki posisi atau kamu tidak tahan dengan apa yang terjadi.
must hate somebody or love somebody. You must have a position or you cannot stand what goes on. Saya berharap untuk tetap menganggur sebagai fotografer perang sampai akhir hayat saya. I hope to stay unemployed as a war photographer till the end of my life. Bagi koresponden perang, melewatkan sebuah invasi sama saja dengan menolak kencan dengan Lana Turner. For a war correspondent to miss an invasion is like refusing a date with Lana Turner. Tidak selalu mudah untuk berdiri di samping dan tidak dapat melakukan apapun kecuali merekam penderitaan di sekitar kita. It's not always easy to stand aside and be unable to do anything except record the sufferings around one. Koresponden perang memiliki taruhannya, nyawanya, di tangannya sendiri. Dan dia bisa menaruhnya di atas kuda ini atau kuda itu, atau dia bisa memasukkannya kembali ke dalam sakunya di menit-menit terakhir. The war correspondent has his stake, his life, in his own hands. And he can put it on this horse or that horse, or he can put it back in his pocket at the very last minute. Apakah kamu benar-benar menjauhkan dirimu dari subjekmu? Maksud saya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dihadapkan pada seorang gadis muda yang terbakar sampai mati? Do you really distance yourself from your subject? I mean, what would you do if you were presented with a young girl burning to death? Sukailah orang-orang dan biarkan mereka mengetahuinya. Like people and let them know it. Perang itu seperti seorang aktris yang semakin tua. Semakin tidak fotogenik dan semakin berbahaya. The war is like an actress who is getting old. It's less and less photogenic and more dangerous. Keinginan setiap fotografer perang adalah untuk gulung tikar. The desire of any war photographer is to be put out of business.
Kem-kem konsentrasi dipenuhi oleh para fotografer dan setiap foto kengerian yang baru hanya akan mengurangi efek keseluruhannya. Sekarang, untuk satu hari yang singkat, semua orang akan melihat apa yang terjadi pada setan-setan malang di kamp-kamp itu. Besok hanya sedikit orang yang akan peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. The concentration camps were swarming with photographers, and every new picture of horror served only to diminish the total effect. Now, for a short day, everyone will see what happened to those poor devils in those camps. Tomorrow, very few will care what happens to them in the future. Jika kamu menyebut dirimu seorang seniman, kamu tidak akan mendapatkan apapun yang dipublikasikan. Sebutlah dirimu seorang jurnalis foto, maka kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. If you call yourself an artist, you won't get anything published. Call yourself a photojournalist, and then you can do whatever you want. Para pengungsi di jalan berada di tangan takdir, dengan nyawa mereka dipertaruhkan. The refugees on the road are in the hands of fate, with their lives at stake. Menulis kebenaran yang jelas-jelas sulit, saya membiarkan diri saya untuk kadang-kadang melampaui dan sedikit keluar dari sisi ini. Semua peristiwa dan orang dalam buku ini tidak disengaja dan ada hubungannya dengan kebenaran. Writing the truth being so obviously difficult, I have in the interests of it allowed myself to go sometimes beyond and slightly this side of it. All events and persons in this book are accidental and have something to do with the truth. Gambar yang bagus dapat dipotong dari keseluruhan peristiwa sehingga akan menunjukkan lebih banyak kebenaran yang sebenarnya dari perselingkuhan tersebut kepada seseorang yang tidak berada di sana daripada keseluruhan adegan. Great picture could be cut out of the whole event so that it will show more of the real truth of the affair to someone who was not there than the whole scene. Saya akan mengatakan bahwa jika rata-rata orang dapat melihat realitas perang, tidak akan ada lagi perang. I would say that if the average person could see the reality of war, there would be no more war. Saya jatuh cinta pada kehidupan. I am in love with life.
Bagi saya, fotografi bukanlah sebuah seni. Fotografi adalah cara untuk menangkap realitas dan menjaganya tetap hidup. To me, photography is not an art. It is a way of capturing reality and keeping it alive. Sebuah gambar bernilai 1000 kata, tetapi juga membutuhkan 1000 kata untuk menggambarkan tindakan di balik gambar tersebut. A picture is worth 1,000 words, but it also takes 1,000 words to describe the actions behind the picture. Ada sesuatu yang abadi dalam setiap momen keindahan hidup. There is something of the eternal in every moment of life's beauty. Tidak selalu mudah, tetapi kamu harus melihat kenyataan, bahkan ketika itu menyakitkan. It's not always easy, but you have to look at reality even when it hurts. Jangan pernah memotret sesuatu yang tidak kamu minati. Never take a picture of something you are not passionately interested in. Pengalaman perang melalui mata kamera adalah hal yang sangat kuat. The vicarious experience of war through the eyes of a camera is a powerful thing. Meliput perang, mengatakan yang sebenarnya, dan kamu tidak akan mengalami kesulitan. Cover the war, tell the truth, and you'll never have any trouble. Apabila hari sudah cukup gelap, kamu bisa melihat bintang-bintang. When it gets dark enough, you can see the stars. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!